Halo Bemers, kali ini Duar masih nggak on cam ya. Soalnya Rangga masih liburan nih di Costa Rica. Dan kalau gue on cam sendirian rada gimana gitu ya. Oh iya Bemers, gue mau cerita sedikit nih. Kan tadi gue baru makan di restoran All You Can Eat. Dan sudah pasti kalian tahu dong kalau restoran jenis ini membebaskan para pelanggannya untuk ambil makanan apapun yang dia mau. Tapi tiba-tiba muncul gitu pertanyaan di kepala gue. Kalau para pelanggan bebas ambil makanan tanpa diporsiin, emang restoran gak rugi ya? Terus, tahu dia untung dari mana ya? Nah, daripada timbul teori-teori konspirasi nih, mending kita bahas aja yuk di Duar. Diskusi unik ala Rangga dan Rahma. Sebelum kita bahas keuntungan bisnis restoran All You Can Eat itu dari mana, kayaknya seru nih kalau kita bahas tentang sejarah dan konsep bisnis restoran All You Can Eat. Kalau secara definisi, All You Can Eat merupakan suatu sistem penjualan menu restoran di mana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati seluruh menu yang ada dengan konsep prasmanan dan dalam batas waktu tertentu. Tapi nih, kalau kita mundur 5 abad ke belakang, konsep All You Can Eat ini sudah ada sejak abad ke-16 loh. Awal mula konsep ini dibuktikan ketika orang-orang Swedia menyambut tamu yang akan datang ke sebuah pesta. Kala itu, supaya nggak repot, para penyambut tamu kemudian berinisiatif untuk menyusun semua makanan di meja dan menyediakan piring kosong, agar nantinya para tamu bisa mengambil makanannya sendiri. Ya, kalau sekarang kita menyebutnya prasmanan gitu deh, Bemer. Nah, konsep prasmanan ini kalau di Swedia disebutnya Brandvänsbord. Maaf ya, Bemers, kalau spellingnya salah. Pokoknya tulisannya kayak gini nih. Biasanya, sajian makanan kala itu berupa roti, mentega, keju, ikan, daging, dan buah-buahan. Maju 2 abad kemudian, tepatnya pada abad ke-18, orang-orang Swedia mengganti sebutan konsep ini dengan nama Smorgasbord untuk sajian makan malam para tamu yang datang dari berbagai negara nih Bemer. Menu yang disajikan tentunya beragam, agar tamu bisa memiliki banyak pilihan makanan. Konsep makanan All You Can Eat ini kemudian semakin populer sejak pagelaran Olimpiade Stockholm yang diadakan di Swedia pada tanggal 22 Juni sampai 22 Juli 1912. Karena Olimpiade ini dihadiri para atlet dan tim ofisial dari berbagai negara, maka nggak heran deh kalau konsep makanan ini cepat menyebar ke berbagai negara setelah perhelatan ini berlangsung. Dan gak jarang juga, kala itu, orang-orang di berbagai negara menerapkan konsep All You Can Eat di restoran mereka. Kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep ini sudah ada sejak dulu loh, dan bisa kita temui di warteg atau rumah makan Padang. Namun, eksistensi restoran dengan konsep ini bermula sejak munculnya restoran modern berkonsep All You Can Eat, yaitu Hanamasa, yang pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1987. Memang sih, di restoran All You Can Eat, kalian bisa makan apapun yang kalian mau. Tapi, perlu diingat, sebelum kamu makan di restoran ini, setiap restoran punya aturan yang wajib kamu tahu loh. Pertama, jam makan yang dibatasi. Biasanya sih, rata-rata restoran All You Can Eat ini memberikan durasi 90 menit aja. Nah, yang kedua, seluruh makanan yang diambil harus dihabiskan. Dan nggak boleh dikembalikan. Kalau enggak, kalian bisa kena denda loh. Dendanya juga nggak main-main dan beragam nih. Misalnya, 1 butir nasi sisa bisa didenda Rp50.000 loh. Bahkan, kalau daging yang kamu makan itu nggak habis, kamu juga bisa kena denda hingga Rp200.000. Makanya nih Bemers, sebelum kalian makan, nggak ada salahnya ya pelajari dulu peraturan yang ada di restoran. Dan peraturannya ini biasanya ada kok di meja atau buku menu. Nah, sekarang kita bahas yuk keuntungan bisnis restoran All You Can Eat. Sebenarnya keuntungannya dari mana sih? Pertama, pelanggan mengambil makanannya sendiri. Dengan cara self-service, para pengunjung tentunya bisa bolak-balik mengambil makanan yang dia inginkan, tanpa harus menunggu pelayan datang. Dengan cara itu, tentunya pihak restoran nggak perlu merekrut banyak pelayan, sehingga bisa memangkas biaya staf. Kedua, kemampuan makan tiap individu itu berbeda. Perlu diingat nih Bemers, setiap orang punya batas kenyang yang berbeda. Misalnya, orang A bisa menghabiskan 6 tray daging, sedangkan orang B hanya bisa makan 2 tray daging saja.
Nah, dari situlah pihak restoran mengambil keuntungan dari rata-rata porsi makan orang yang berbeda. Ketiga, menggunakan piring berukuran kecil. Karena menggunakan piring yang kecil, membuat pelanggan tersugesti kalau piring yang telah tertumpuk di meja menandakan kalau dia sudah makan banyak. Yang keempat, menu makanan paling murah disajikan paling depan. Jika BMers perhatikan tata letak makanannya nih, makanan paling tinggi karbohidrat seperti nasi, kentang, mie diletakkan di bagian paling depan. Strategi ini membuat makanan ini paling pertama disajikan ke pelanggan. Jadi, ketika pelanggan ingin mengambil menu lain, tanpa sadar, piringnya sudah ada karbohidrat dengan jumlah yang banyak. Yang kelima, bayar denda makanan sisa. Karena banyaknya makanan sisa dari orang yang kalap mengambil makanan, memberikan peluang kepada restoran yang gak ingin rugi akan makanan sisa dengan memberi denda atas makanan tersebut. Hal itu kemudian memberikan sugesti ke pelanggan agar mengambil makanan secukupnya, jadi mereka gak bakal kena denda. Keenam, godaan makanan lain. Pada dasarnya, restoran all you can eat ini menganut prinsip law of diminishing marginal utility atau utilitas marginal, yakni dari setiap tambahan barang yang dikonsumsi, kepuasannya semakin berkurang. Dari hal itulah, kemudian pihak restoran menyediakan side dish dan dessert. Kita asumsikan nih BMers, jika 1 kg daging harganya Rp150.000, kalau orang makan hanya sekitar 500 gram, dan sisanya orang akan menikmati side dish atau dessert, maka disinilah restoran bisa menetapkan harga tiap orangnya minimal sebesar Rp150.000. Yang ketujuh, adanya batasan waktu. Biasanya, restoran all you can eat mempunyai batasan waktu bagi para pelanggannya, kurang lebih selama 90-120 menit. Tujuannya agar para pelanggan tidak mengambil makanan berlebihan dan memangkas waktu antrian pelanggan. Kalau misalnya restoran all you can eat punya strategi untuk dapat keuntungan, kamu sebagai pelanggan juga harus punya strategi dong BMers. Pertama, jangan datang saat perut kamu lapar nih BMers. Logikanya, saat kamu datang ke restoran all you can eat dalam keadaan perut kosong, sebenarnya itu kurang tepat. Soalnya pada saat lapar, justru perut kamu mengecil dari kondisi normal. Sehingga, porsi yang kita santap menjadi sedikit. Kalau dipaksain makan banyak, pasti kamu juga bakal mual deh. Yang kedua, mulailah dengan menu yang dianggap mahal. Kalau BMers udah tahu menu paling mahal di resto itu, langsung sikat aja deh BMers. Jangan sampai kamu melewatkan menu tersebut hanya karena BMers udah kekenyangan. Kan sayang. Ketiga, ambil porsi kecil tapi beragam. Ingat BMers, ada banyak menu yang mesti kamu coba loh. Jadi, ambil porsi kecil lalu habiskan ya. Kalau mau tambah, tinggal ambil lagi. Keempat, jangan kebanyakan minum. Kalau lagi di restoran all you can eat, mending minum secukupnya nih BMers. Dianjurkan sih air putih ya. Soalnya kebanyakan minum bisa bikin cepat kenyang loh. Kelima, jangan kebanyakan makan berkarbohidrat. Ingat nih BMers, makanan dengan karbohidrat seperti nasi dan kentang bisa bikin kita kenyang. Wah, jadi pengen makan di restoran all you can eat nih. Tapi ingat ya, kalau makan harus menerapkan protokol kesehatan supaya dunia ini lekas pulih. Jangan lupa juga, sebelum makan harus berdoa dulu supaya makanannya bisa menjadi berkah BMers. Oke deh BMers, itu dia pembahasan kita di episode 2 kali ini. Gue mau ingetin lagi nih BMers, buat kalian yang mau tahu informasi seputar investasi dan bisnis, langsung aja cek IG kita di @bisnis.muda.id. Nah, buat kamu yang hobi nulis, kamu juga bisa langsung mampir ke website kita di bisnismuda.id. Jangan lupa juga ya dengerin kita di Spotify, sama subscribe juga channel kita nih. Dan nyalain notifikasinya supaya BMers gak ketinggalan kalau ada konten terbaru. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye BMers!